Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Makan Sedulur. Kali ini aku mau bahas tentang negara Konoha guys, atau negara Indonesia. Sebenarnya aku pengen mengucapkan negara Indonesia saja guys, tetapi aku takutnya kalau video ini dipotong-potong, ntar kalau aku dilaporin bisa bahaya guys. Soalnya ini aku mau membahas tentang keadaan genting, keadaan darurat, keadaan yang carut marut di negara Indonesia yang tercinta ini guys. Aku sebagai pemuda Indonesia, aku sangat kecewa banget guys, kecewa banget sama pemerintahan Konoha ini atau pemerintah Indo ini. Karena kenapa guys? Ya karena ulah pejabat-pejabat kita yang kerjanya itu nggak ada hasilnya guys selama ini. Nggak tahu kenapa kerjanya itu kayak dia itu mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan grupnya sendiri, mementingkan keluarganya sendiri, mementingkan kelompoknya dan golongan-golongannya sendiri guys. Terus dia menjadi pejabat itu sebenarnya untuk siapa guys? Kalau di nalar logika kan nggak masuk akal guys. Harusnya itu pemerintah mensejahterakan rakyat, mengayomi rakyat, mengadili penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor, dan membuat rakyat sejahtera guys, sejahtera dan gemah ripah loh jinawe. Itu kan semboyan dari dulu guys. Kenapa nggak diterapkan di negara yang kita cintai ini? Padahal negara Indonesia ini potensinya sangat besar sekali guys. Potensinya itu negara di dunia manapun itu sangat iri kepada bangsa kita guys. Kekayaannya sangat melimpah luar biasa. Bahkan Profesor Mahfud MD pernah berkata guys, kalau tambang-tambang di Indonesia semuanya itu bisa dibuat mensejahterakan rakyat Indonesia jika tidak dikorupsi guys. Karena memang kekayaan kita itu tak terbatas guys, jumlahnya sangat melimpah sekali. Ada tambang batu bara, tambang nikel,
tambang emas, tambang perak, tambang yang lainnya, minyak bumi, minyak mentah, kelapa sawit. Kelapa sawit itu yang dibangga-banggakan oleh presiden kita, Presiden Prabowo saat ini, guys. Kenapa bisa dibangga-banggakan seperti ini? Ya karena dia yang memiliki pohon-pohon sawit itu yang ada di Sumatera, Aceh, Kalimantan. Dia itu udah menguasai kebun-kebun sawit itu, guys. Makanya dia ingin memperluas kebun-kebun sawit di daerah Papua sana, guys. Ya di Papua ya rakyat Papua melakukan penolakan, guys, karena sudah terjadi di Sumatera sama Aceh kemarin yang kena banjir tsunami yang sangat dahsyat, meluluh lantahkan rumah-rumah yang ada di sana, guys. Sungguh itu sangat biadab, sangat kejam sekali, guys, yang membabat hutan habis di daerah Sumatera, Kalimantan, sama Aceh. Itu sungguh tidak normal, guys. Sudah tidak melakukan riset dulu, tidak dikalkulasi dengan tepat. Memang nggak salah kalau punya kebun sawit, itu nggak salah, guys. Yang salah itu kalau kelebihan itu, guys, kelebihan hutan-hutannya dibabat habis itu loh, guys. Harusnya kan seimbang, guys. Misalkan ada 100 hektar hutan di sana, nah itu harus cuma 20%, guys, yang harus jadi kebun-kebun sawit itu. Harusnya yang 80% itu semuanya dibikin hutan alami, harus dilindungi, dibikin undang-undang siapa yang akan menebang di situ maka kena hukuman. Kalau di negara Konoha kan beda, guys. Siapa yang punya lahannya, dia bebas menanam sawit gitu aja, guys. Ini kan bahaya sekali buat kedepannya, buat masa depan rakyat dan bangsa Indonesia. Lebih-lebih kemarin sudah kena bencana seperti itu, harusnya nggak usah diulangi, guys. Pokoknya ini akhir-akhir ini tuh kebijakan pemerintah itu kayak seolah-olah ngawur, guys. Kemarin itu ada program yang dicanangkan Prabowo itu gentainisasi. Itu program apa, guys? Gini loh Pak Prabowo, saya kasih tahu ya, saya bukan lulusan apa-apa, saya bukan S1, S2 atau S3, bukan. Saya cuma rakyat biasa yang bisa mikir apa sebaiknya untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini ke depannya. Kalau Pak Prabowo pengen rakyatnya maju dan pengen
rakyatnya sukses, pengen rakyatnya punya uang banyak, satu itu harus lapangan pekerjaan itu harus diperluas Pak Prabowo. Lapangan pekerjaan, syarat-syaratnya dimudahkan. Padahal aku dulu itu cuma ini guys, aku dulu itu pas ada kampanye Pak Prabowo sama Gibran itu di Kendal itu aku menghadiri loh guys. Ada Gus Miftah juga yang ceramah, terus ada yang nyanyi Denny Caknan itu. Aku sangat bangga punya calon presiden yang kayaknya ini presiden bisa menjadi macan Asia. Aku di pikiranku gitu guys, karena Pak Prabowo dulu pernah berkata Indonesia itu tidak boleh ada orang yang miskin. Terus dia ngomong kalau dia ini pengen mengabdi kepada rakyat Indonesia, dan sebelum dia mati dia tidak ingin melihat rakyat Indonesia miskin guys. Dia itu pernah ceramah gitu, terus pernah pidato gitu, terus pernah pidato kalau gaji di Indonesia itu nggak boleh, UMR itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Apa itu UMR? Kalau Prabowo jadi presiden, dia akan mengaku menaikkan gaji 3 kali UMR guys, di daerah-daerah di Indonesia semuanya. Itu aku pikiranku itu udah, wah ini presiden pasti menepati janjinya ini, gitu kan. Aku sudah di pikiranku udah mikir gitu guys, wah ini presiden ini bagus ini, aku gitu kan. Walaupun lawannya juga berat-berat, waktu itu ada Pak Ganjar sama Pak Anies, itu juga bagus guys, itu juga bagus. Pak Ganjar juga dari Jawa Tengah sama kayak saya juga dari Jawa Tengah. Terus Pak Anies juga bagus, dia mantan rektor juga kan, pasti berpikirnya sangat luas sekali. Beliau sudah diandalkan semenjak menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu sungguh prestasi yang luar biasa bagi Pak Anies. Pak Ganjar juga pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, itu juga modal cukup untuk menjadi presiden. Calonnya juga, lawan calonnya itu juga bagus-bagus guys menjadi itu. Tapi pas itu aku kayak masuk itu, janji Prabowo itu lebih memihak ke rakyat waktu itu ya guys ya. Kalau saat ini ya sangat mengecewakan sekali guys. Aku sangat kecewa, walaupun aku tidak mencoblos Prabowo ya guys. Soalnya apa? Soalnya waktu itu aku tidak di kampung guys, aku kerja di Jakarta. Terus waktu itu pas pencoblosan itu aku gak nyoblos karena KTP ku bukan KTP kampung di situ. Tapi aku gak tahu kalau bisa nyoblos ya guys. Aku mager soalnya kayak mamang gitu ya guys, bimbang, kayak nggak yakin sama calon presiden itu. Makanya aku kayak apalagi calonnya Gibran, tambah nggak yakin guys. Ternyata akhir-akhir ini kebijakannya
kayak blunder ya guys ya, seperti MBG sebenarnya nggak terlalu ini guys, nggak terlalu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, nggak terlalu guys. Meskipun di negara-negara luar sudah melaksanakan program-program kayak MBG gitu ya guys ya, di luar sana itu ya, karena di luar sana itu seperti Jepang, negara-negara maju lah, itu minim korupsi guys, makanya dana-dananya itu berlebih, seperti Swiss gitu-gitulah, negara maju itu dananya berlebih guys, makanya bisa memberikan program MBG tersebut, bisa memberikan rakyat kecukupan, kelebihan harta. Pernah ada tuh di Finlandia itu pajak rakyat itu sampai berlebih guys, sampai pernah itu apa ya, Google atau apa ya, yang utang sama Finlandia, akan tetapi pas mau dibayar Finlandia tidak mau menerima utang itu guys, karena sudah kelebihan devisa negara. Itu prestasi yang sungguh sangat luar biasa guys. Di Indonesia kita mengalami mempunyai SDA yang sangat sungguh luar biasa, banyaknya sekali, banyak melimpah ruah SDA kita guys. Aslinya itu orang Indonesia itu pinter-pinter loh guys. Kalau pemerintahnya itu mau mencari profesor-profesor yang cerdas-cerdas, yang peneliti-peneliti itu dikumpulkan, disuruh mengelola SDA di Indonesia ini, pasti ada guys. Banyak sekali penemuan orang Indonesia yang diakui dunia, banyak sekali guys. Contohnya itu yang mobil listrik yang dibikin orang Bandung atau orang mana itu guys, yang diajak Menteri Dahlan Iskan itu dulu, itu lulusan Jepang guys. Tidak diragukan lagi kecerdasannya, itu sangat pintar sekali guys, bisa membuat mobil listrik secara mandiri, harganya juga tidak mahal. Itu kalau pemerintah mau, itu pasti bisa guys, bisa kalau mensupport anak bangsa itu, disupport, terus diberi hak untuk meluaskan usahanya, itu pasti bisa, itu sudah bisa menjadikan negara Indonesia ini menjadi makmur, sejahtera. Tapi sayang, orang pintar, orang cerdas, orang jujur seperti itu malah tersingkirkan sendiri di negara yang kita cintai ini guys. Aku sudah tidak masuk logika lagi guys, orang cerdas itu kenapa disia-siakan seperti itu ya guys, padahal potensinya untuk masyarakat itu besar sekali.
Terus ada lagi, terus yang pernah menciptakan TV itu guys malah dipenjara. Terus menciptakan padi yang berlimpah, padinya malah gemuk-gemuk, bisa panen 2 kali lipat dari yang padi sebelumnya, bibit sebelumnya, malah di penjara juga. Udah nggak masuk akal itu guys. Terus yang baru-baru ini itu Bobbi Boss, itu minyak dari jerami. Itu kabarnya gimana ya guys? Katanya kan sudah disupport sama KDM, Kang Deddy Mulyadi. Sudah memesan berapa katanya? Sudah. Itu kabarnya sampai sekarang kok nggak viral lagi ya guys. Apa mungkin dilarang lagi? Saya juga nggak tahu. Kita nanti kita tungguin saja kabar selanjutnya Bobbi Boss itu juga jenius guys. Orang Indonesia jenius guys, aslinya guys. Cuma ya tadi banyak pejabat-pejabat yang tidak suka gitu. Kenapa kalau rakyat Indonesia maju, mandiri, dan bisa produksi di dalam negeri sendiri, tidak bergantung dengan negara lain terus, tidak usah utang-utang, tidak usah ekspor impor. Kalau ekspor gak apa-apa deh, kalau ekspor kita bisa kirim-kirim barang, harusnya kita ekspor sih guys. Karena orang-orang Indonesia itu aslinya cerdas guys. Terus IQ, katanya orang Indonesia IQ-nya SDM rendah, itu sangat, saya tidak setuju guys. Karena apa? Karena pemerintahnya sendiri itu yang merendahkan standar orang-orang Indonesia itu sendiri guys. Pemerintah Indonesia ini yang menghambat kejeniusan orang-orang Indonesia ini guys. Aslinya jenius. Kita lihat itu influencer kita yang berprestasi di luar negeri banyak sekali guys. Yang terkenal Jerome Pauline, itu ahli matematikawan, itu sangat jenius sekali guys. Itu seperti guru saya guys, jenius matematikanya, kepala sekolah saya dulu. Itu sama kayak Jerome Pauline, di otaknya itu udah otak matematika guys, rumusnya udah hafal semua. Udah setiap hari itu harus mengerjakan soal-soal matematika dari level yang biasa sampai level yang tersulit, itu semua beres. Banyak lagi pokoknya guys ya, orang-orang Indonesia yang sangat jenius. Terus orang-orang yang keluar negeri itu, yang kerja di luar negeri itu aslinya cerdas semua guys. Dia tahu kalau dia di Indonesia itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, karena kerja di Indonesia itu mencari loker itu aja susahnya minta ampun. Harus punya SKCK, harus punya harus bikin SKCK, harus bikin surat yang terlalu rumit lah.
harus umurnya harus tidak lebih dari 25 tahun, maksimal 25, minimal 18. Terus harus good looking. Terus pokoknya yang di meme itu loh guys, yang di TikTok banyak sekali meme yang kalau melamar di Konoha itu kayak ribetnya minta ampun, syaratnya panjang banget, gajinya bercanda. Ngeri guys. Aku sebenarnya mau ngomong kayak gini tuh malu banget guys, tapi kalau nggak diomongin, pemerintah nggak bakal merubah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Tapi ya mau gimana lagi guys, pemerintahnya juga kayak keras kepala gitu guys. Batu dibilangin malah dianggap musuh, dikritik malah minta solusi. Ini pemerintah macam apa ya guys ya. Banyak sekali rakyat yang bikin konten yang meme gitu loh guys, lucu-lucu. Terus ada suaranya Pak Prabowo itu yang hidup Jokowi itu dibuat meme banyak guys di platform lain, sosmed lain. Itu banyak sekali guys. Kalau aku scroll di sosmed lain itu guys, hidup Jokowi, terus Donald Trump ikut gabung sama Board of Peace bikinan Donald Trump. Itu kan lucu guys, padahal kita semua tahu bahwa Australia itu menolak kedatangan Presiden Israel ke Australia, sampai chaos di Australia itu guys. Rakyat tidak suka Presiden Israel, padahal Australia itu kan negara mayoritasnya non muslim kan guys, kalau nggak salah. Tapi kok dia bisa paham, mengerti kalau Israel itu adalah penjajah, pembantaian kepada Palestina itu sudah bertahun-tahun, sudah tidak manusiawi lagi, sudah tidak masuk logika, sudah tidak mempunyai martabat sebagai bangsa yang sudah tidak mempunyai etika. Akan tetapi presiden kita sendiri guys malah ikut gabung di forum yang dibikin Donald Trump itu. Malu gak guys kita sebagai rakyat yang mayoritas kita ini muslim terbesar di dunia? Kenapa malah ikutan seperti ikut gabung ke Donald Trump? Itu tidak murah guys harganya.
Prabowo membayar itu semua mencapai 17 triliun rupiah dari kantong kita, dari kantong-kantong rakyat miskin, dari pajak rakyat Indonesia buat gabung ke Trump itu guys. Grup bikinan Trump itu, World of Peace atau apalah itu, perdamaian apanya. Harusnya yang didukung itu Palestina guys, bukan Israel. Israel itu penjajah guys. Dulunya itu di peta itu cuma kecil. Dulunya di peta itu kecil. Sekarang malah Palestina dulu kan besar kan guys. Itu malah dirampok tanahnya itu. Sudah separohnya sekarang guys. Palestina misalkan segini kan, sekarang sudah segini guys, separohnya guys. Israel mau mencaplok semuanya, mau menggenosidakan orang-orang Palestina. Sungguh biadab, sungguh memalukan, sungguh tidak manusiawi, sungguh di luar nurul, di luar akal sehat manusia. Kayak dianggap binatang guys, orang-orang Palestina itu dianggapnya, karena semudah itu dia membantai rakyat Palestina guys. Sumpah sangat kejam sekali. Makanya aku selama ini tidak pernah membeli McD, tidak pernah membeli produk-produk dari Israel seperti Unilever itu bikinan Israel guys. Aku sudah memboikot dari dulu guys. Kalau aku beli di situ, maka aku ikut menyumbang pembantaian di Israel guys. Soalnya apa? Itu sebagian keuntungannya itu dibuat untuk membeli senjata-senjata untuk membantai rakyat Palestina. Sungguh kejam sekali. Aku selama ini sudah memboikot sudah lama guys. Aku tidak membeli barang-barang yang bikinan Israel. Saya takut nanti kalau di akhirat dipertanggungjawabkan. Saya takut sekali guys dengan tindakan kita. Meskipun sekecil itu, pengaruhnya sangat besar sekali guys. Kita tidak membeli saja itu sudah melakukan aksi pembelaan kepada rakyat Palestina. Free Palestine guys. Kita harus menghentikan genosida itu. Kenapa seorang pesepak bola saja yang namanya Mesut Ozil, dia didiskriminasi guys di sepak bola Eropa karena sering membela Palestina. Dia sering melawan, dia berani melawan siapapun meskipun di nyawa taruhannya. Itulah dia Mesut Ozil.
Aku juga termasuk ngefans sama beliau, walaupun aku ini sangat mencintai Lionel Messi. Saya dari kecil suka Lionel Messi. Lionel Messi itu aslinya ya dia pahlawan guys, untuk pahlawan kemanusiaan juga. Seperti yang pernah Drogba bilang, kalau Lionel Messi itu pernah menyumbang ke Afrika, pernah menyumbang hartanya untuk orang-orang Afrika yang kelaparan, yang kehausan, yang tidak punya pakaian, tidak punya rumah. Itu semuanya disumbang oleh idola saya, Lionel Messi. Ya, ini sekedar info saja ya guys ya, sekedar meluruskan pandangan-pandangan fans Cristiano Ronaldo yang suka memframing kalau Lionel Messi ini membela Israel. Padahal tidak guys. Pernah kok Barcelona sama Argentina itu mau bertanding lawan Israel, tetapi ditolak guys. Pas masih Barcelona, pas masih ada Lionel Messi dulu, ditolak guys. Walaupun ada pas waktu itu ada framing Lionel Messi pernah ke ratapan sono itu loh, Yerusalem itu. Nggak tahu itu apa ya, ratapan apa itu guys. Itu pernah diedit itu Lionel Messi pakai kopiah, itu kopiah khas Israel, itu Yahudi. Dia gini, itu padahal hoax guys. Nggak tahu kalau ada videonya yang asli. Ya kalau ada ya mungkin itu khilaf, karena mungkin belum tahu. Kita sekarang balik lagi ke Mesut Ozil itu guys. Tadi dia di negaranya itu dimusuhin, dilupain, dibenci. Di negaranya sendiri itu di Jerman. Akan tetapi dia kan keturunan Turki kan. Nah dia itu pindah negara tahu nggak ya guys, aku belum tahu soalnya. Pokoknya pindah klub Turki itu. Dia cuman pas waktu itu cuman foto sama Presiden Erdogan ya guys, Presiden Turki itu aja langsung rakyat Jerman marah guys pada Ozil, karena dia dianggap membela Turki dibanding membela Jerman. Padahal Ozil kan sudah memenangkan Piala Dunia bersama timnas Jerman. Kenapa dilupain gitu aja ya guys? Padahal jasanya itu sangat besar sekali untuk negara Jerman itu. Untuk memenangkan Piala Dunia itu juga hasil dari Mesut Ozil itu. Aku kira Mesut Ozil itu Muslim yang taat, meskipun dia punya tato ya guys ya di sini, singa itu. Aku yakin kalau Mesut Ozil orangnya taat dalam agama, takut kepada Allah.
dia sangat membela sekali kepada rakyat Palestina. Dia sangat mencintai Islam. Dia pernah bertengkar sama David Villa. Itu di berita sih katanya David Villa rasis kepada Ozil karena agamanya Islam sendiri waktu itu pas di Real Madrid, pas El Clasico itu Real Madrid lawan Barcelona. David Villa sepertinya diberitakan kayaknya dia memprovokasi Ozil, makanya Ozil sangat marah sekali waktu itu sampai ingin berantem memukul David Villa itu. Oke guys, kali ini aku mau pamit undur diri dulu ya guys ya. Aku mau istirahat dulu. Kalau kalian suka video tentang fakta-fakta seperti ini, silakan subscribe. Jangan lupa komen ya guys, mau bahas apa lagi. Terus jangan lupa like, share, subscribe. Oke guys, thank you. Terima kasih.